Ini adalah tol terpanjang di Indonesia yang telah membelah gunung dan 150 desa sepanjang Pulau Jawa. Mulai dibangun pada tahun 2023 lalu dengan biaya sebesar 56 triliun rupiah. Inilah jalan tol terpanjang di tanah air tahun ini, yaitu Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap atau Getaci. Rencananya, tol ini akan menghubungkan dua provinsi, yaitu Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Tetapi melihat dari berita-berita yang beredar, alih-alih segera dibangun, BUMN yang bakal membangun justru hengkang dari proyek ini. Benarkah demikian? Mari kita cari tahu. Tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap atau Getaci ini diproyeksikan akan menjadi tol terpanjang milik Indonesia dengan jarak sejauh 206 km. Sebelumnya tol ini dikerjakan oleh PT Jasa Marga yang menjadi pemimpin konsorsium pembangunan tol ini dan beberapa BUMN lain, tetapi ada masalah sehingga dilakukan lelang ulang. Ini semua karena para BUMN ini gagal dalam proses penandatanganan perjanjian dukungan pembiayaan perbankan atau financial close. Namun, Kementerian PUPR memastikan bahwa pembebasan lahan untuk jalan tol Getaci tetap berjalan, meskipun proyeknya dilelang ulang. Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, mengatakan bahwa lelang ulang tol Getaci sedang dalam proses pemutusan dan akan mulai proses pembangunan di tahun ini. Jalan bebas hambatan ini nanti akan menggunakan teknologi leader rubber, yaitu piring atau bantalan karet inti timbal untuk meningkatkan keamanan struktur. Total biaya pembangunan tol Getaci diperkirakan akan menghabiskan biaya investasi sebesar 56 triliun rupiah dengan masa konsesi selama 40 tahun. Jalan tol Getaci merupakan proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Progresnya sudah pada tahap penetapan lokasi wilayah Jawa Barat dan dilanjutkan penetapan lokasi di Jawa Tengah. Setelah penetapan lokasi dilakukan, terdapat proses pengadaan tanah seperti sosialisasi, lalu musyawarah, hingga selanjutnya dapat dimulai pembangunan tol Getaci pada 2023 lalu. Dikutip dari dokumen pengumuman hasil pelelangan pengusahaan Jalan Tol Getaci di laman Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, terungkap bahwa tarif tol terpanjang ini rencananya akan sebesar Rp2.025 per kilometer untuk golongan 1. Dan jalan tol ini terbagi atas 4 seksi, yaitu seksi 1 junction Gedebage sampai Garut Utara sepanjang 45 km. Seksi 2 Garut Utara sampai Tasikmalaya sepanjang 50 km. Seksi 3 Tasikmalaya sampai Patimuan sepanjang 76 km. Dan seksi 4 Patimuan sampai Cilacap sepanjang 34 km. Jalan tol akan dibangun selama 2 tahap. Tahap pertama yang targetnya selesai di 2024 rencananya akan merampungkan seksi 1 dan 2. Sedangkan tahap kedua akan merampungkan seksi 3 dan 4 dengan target penyelesaian pada 2029. Bicara soal tarif, bila ditotal, maka kemungkinan tarif dari Gedebage ke Cilacap bisa mencapai Rp418.000. Jumlah itu didapatkan dari perhitungan proyeksi tarif sebesar Rp2.025 per kilometer dikalikan total panjang tol Getaci yang mencapai 206 km. Tetapi sayangnya, nasib tol yang akan menjadi terpanjang di Indonesia masih belum jelas hingga kini. Mengapa bisa demikian? Sebanyak 2 konsorsium peserta lelang untuk proyek senilai Rp37 triliun tak lolos prakualifikasi. Ini tertulis pada pengumuman hasil pelelangan pengusahaan Jalan Tol Getaci. Terungkap panitia pelelangan pengusahaan Jalan Tol telah selesai mengevaluasi dokumen prakualifikasi perusahaan atau konsorsium dan menetapkan hasilnya, yaitu konsorsium PT Transpersada Sejahtera bersama PT Wiranusantara Bumi dan konsorsium PT Daya Mulia Turangga bersama PT China State Construction Overseas Development Shanghai dinyatakan tidak lulus prakualifikasi. Bagaimana langkah akhir pemerintah dengan permasalahan ini? Awalnya panjang total tol ini dari Gedebage sampai Cilacap mencapai 206 km, menghubungkan 2 provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Atas kondisi ini, akhirnya pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek dan melakukan lelang ulang. Dengan dipangkasnya prioritas penyelesaian proyek ini, panjang penyelesaian proyek pun berkurang dari panjang totalnya hingga Cilacap sekitar 206 km, jadi hanya 108 km sampai Ciamis. Lalu, angka investasi yang dibutuhkan berkurang dari semula 56 triliun rupiah menjadi 36 triliun rupiah.